Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Sehingga seorang manusia akan bisa memerankan peradaban terbaik ketika akalnya diisi dengan gizi yang baik. Dan apa itu gizi yang baik? Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, Bedir'den Malazgirt'e, Nibolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir. Kalau kita simpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma para ulama, setidaknya ada tiga unsur terpenting di dalam diri kita. Kalau ketiganya ini kita perankan dengan baik, maka ini adalah wujud dari peran peradaban terbaik bagi kita seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayasofya'nın dirilişi, Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamid'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereği. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. Ayasofya'nın dirilişi, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekün gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkinmiş. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevap. Türkiye son dönemde attığı her adımda artık zamanın ve mekanın nesnesi değil, öznesi olduğunu göstermektedir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. Tema yang diamanahkan adalah Islam dan peradaban. Tentu sangat panjang, namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ambil secara simpelnya adalah ketika kemudian manusia mampu menumbuh kembangkan fitrah yang ada di dalam dirinya sesuai dengan track, sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian inilah orang yang mampu memberikan peran peradaban yang terbaik. Kalau kita simpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma para ulama, setidaknya ada tiga unsur terpenting di dalam diri kita. Kalau ketiganya ini kita perankan dengan baik, maka
ini adalah wujud dari peran peradaban terbaik bagi kita seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ma'asyiral muslimin 3 hal tersebut? Yang pertama adalah unsur yang paling penting dan itu bagaikan raja di raja bagi diri kita. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ala wahiyal qalbu. Yakni qalbu. Kalau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya heart, kalau di kita biasa diterjemahkan dengan hati. Yang dimaksudkan oleh para ahli adalah jantung. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak masuk pada detail perbedaan ini, akan tetapi hakikat dari yang dimaksudkan dengan qalbu adalah satu bentuk yang benar-benar akan mempengaruhi apakah seorang ini berkepribadian yang baik atau buruk. Kalau qalbunya bagus, idza salahat salahal jasadu kullu, akan bagus keseluruhan jasadnya, seluruh kepribadiannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, sebaliknya kalau rusak maka akan rusak seluruh kepribadiannya. Pikirannya akan rusak, perasaannya akan rusak, yang tentu kemudian berdampak pada seluruh unsur-unsur saraf di dalam tubuhnya, yang akhirnya dia beramal dengan amal yang sayyi'ah, amal yang buruk, atau akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela. Ini adalah merupakan buah ketika seseorang memiliki yang namanya qalbun mayyit atau hati yang mati ataupun rusak. Sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang akan bisa memerankan peran peradaban terbaiknya yang harus dimulai dengan memperbaiki kualitas hatinya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Setiap yang namanya manusia, Allah tanamkan di dalam dirinya potensi untuk berbuat fujur, berbuat buruk, dan berbuat baik atau takwa. Qad aflaha man zakkaha, berbahagialah, beruntunglah, sukseslah orang yang benar-benar menyucikan jiwanya. Sehingga ma'asyiral muslimin jamaah sidil jamaah rahimakumullah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa memerankan peran peradaban terbaik dalam kehidupan kita adalah sucikan diri, sucikan hati kita. Tazkiyatun nufus, menyucikan hati dan menyucikan jiwa adalah merupakan gizi utama bagi qalbu kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya, yakni akal. Sehingga seorang manusia akan bisa memerankan peradaban terbaik ketika akalnya diisi dengan gizi yang baik. Dan apa itu gizi yang baik? Allah dan Rasul-Nya memberikan penegasan, penekanan kepada kita tentang tingginya derajat orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, sampai kemudian Rasulullah wajibkan talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Saking tingginya derajat ini, pada setiap majelis ilmu Allah berikan limpahan rahmat, karunia, nikmat, dilingkupi oleh malaikat, disebut-sebut dengan bangga namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi hambanya yang mulia, yakni di sisi para malaikat. Bahkan Rasul menyebutkannya, majelis ilmu itu adalah merupakan raudhah min riyadil jannah, taman dan taman-taman surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang ketiga, seorang muslim yang senantiasa menyucikan qalbunya dengan zikrullah, dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan semua penyakit-penyakit hati untuk dibuang jauh-jauh daripadanya, maka akan bertumbuh kepada pikiran yang baik, kemudian diisi dengan gizi otak, gizi akal, yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dia akan mampu kemudian mengejawantahkan dalam bentuk
al-amal as-solih, yakni amal-amal soleh. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, dengan ketiga gizi tersebut, ketika kemudian kita isi dengan sangat baik, gizinya kalbu kita isi, gizinya otak dan akal kita isi, gizinya keseluruhan dari fisik kita isi, maka manusia akan bisa memerankan peran terbaiknya. Yang pertama adalah kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mampu melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah yang ammah. Di antara dari ibadah yang sifatnya ammah tersebut adalah akhlakul karimah, yang akan mampu memudahkan seseorang yang beribadah kepada Allah dengan baik secara cepat menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, bisa menjadikan orang gagal masuk surga. Semoga ma'asyiral muslimin jamaah sidang rahimakumullah, kita dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjadi pribadi yang bisa berperan dengan peran peradaban terbaik kita, kemudian mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla menzile ulaşana kadar devam edin.